After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy. Pada tanggal 15 Agustus, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Berita gencatan Jepang ini pun terdengar oleh Sultan Syahrir. Selamat siang, warga Indonesia. Radio Republik Indonesia akan mengabarkan berita penting tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Dalam pidato yang disebut Gyokuon Hoso atau siaran suara Kaisar, Hirohito membacakan perintah kekaisaran tentang kapitulasi sekaligus mengumumkan kepada rakyat bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Sebelumnya, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat telah menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan kota Nagasaki. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang kudengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negara kita. Kita harus memproklamasikan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Chairo Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta. Teman-teman, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang itu? Belum, kawan. Dari mana kau tahu tentang itu? Barusan, saya dan Sukarni berkumpul dengan Syahrir. Ia mendengar radio Jepang yang mengumumkan tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam keadaan vakum of power. Benar. Makanya saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membahas tentang ini. Kita harus manfaatkan momen ini untuk memproklamasikan negeri ini. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus bagi tugas. Kana dan Khairul, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan Bung Darwis akan menemui golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56,
terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bung. Ini batang leher. Seret aku sampai pojok sana. Dan penggalak kepalaku ini. Jangan menunggu sampai esok nanti. Tapi ini saat yang tepat, Bung. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tidak berkuasa lagi di negeri ini. Mau sampai kapan kita menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan diri sendiri, mengapa datang ke Soekarno dan meminta untuk memproklamasikan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu? Kita bisa bangkit, Bung. Kita bisa memproklamasikan kemerdekaan ini sendiri. Sampai kapan kita harus menunggu janji manis itu? Jepang pun sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kau perlihatkan pada mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika ternyata terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita nanti untuk mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan. Bagaimana kita ada di atas kekuatan sendiri. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah kita anggap selama ini. Ini waktu yang pas, Bung. Baiklah, tapi beri kami waktu sebentar untuk menunggu. Golongan tua pun membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini, Bu? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi para sekutu yang ingin menjajah kembali negeri kita ini. Selain itu, untuk masalah memproklamasikan kemerdekaan, lebih baik kita bicarakan kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita biarkan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke depan. Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bu. Kalau begitu, kita semua sudah sepakat. Bagaimana, Bu? Bisa. Setelah kami berunding, tadi kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai hal proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih akan dibicarakan di dalam sidang PPKI. Para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno dengan berat hati, tetapi mereka tidak putus asa. Mereka menyusun strategi. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok. Mereka pun mendatangi kediaman Soekarno dan Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Ya, kami akan membawa Anda untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman rakyat dan Jepang. Gimana, Bu? Baiklah, saya akan ikut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada keperluan apa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda untuk ikut kami menuju ke tempat pengasingan. Tempat pengasingan? Apa yang Anda maksudkan? Ya, Bu. Kami ingin mengasingkan Anda untuk terhindar dari ancaman rakyat dan Jepang. Karena Bung Hatta pun sudah kami asingkan, Bu. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda ikut serta, Bung. Baiklah,
saya akan mengajak mereka. Hilangnya Soekarno dan Mohatta secara misterius di pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bung. Bung. Sepi ya? Bung. Assalamualaikum. Bung Karno. Bung. Bung Karno. Orang lagi. Bung Karno. Sini, akan kamu duduk sini dulu. Tunggu Bapak ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa Anda kesini? Apa kalian tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Aku saya tidak tahu. Tolong katakanlah di mana mereka sekarang. Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika tiba di Jakarta nanti. Dan saya akan menjamin kemerdekaan pada kalian semuanya. Apa Anda bersumpah untuk itu? Percayalah pada nak. Baiklah, kami akan mengantarkan ke tempatnya di rumah Simprok. Nak, Maaf, saudara. ya, Ada apa? tolong kamu antarkan kami ke Rengas Dengklok. Oh, baik, nanti saya akan antarkan ke Rengas Dengklok. Mari. Ya. Nah, jelaskan sekarang. Mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Mohon maaf atas kelancangan kami, Bu. Tapi ini keselamatan Anda. Kami ingin membicarakan masalah proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan kembali dalam sidang PKKI? Memang benar adanya. Tapi, Bu, apakah kita harus menunggu untuk diberikan oleh Jepang? Apakah kita harus menunggu sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kaki tangan kita sendiri? PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar. Tapi kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan tentara Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah kita harus menunggu janji itu, Bu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang. Demi rakyat yang telah menderita oleh penjajahan di atas tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tak perlu ada ketegangan, oke? Mari, Bu. Sho dan Cho Singgi membawa Soekarno dan Mohatta menjauh dari perdebatan itu. Dengan Anda berdua mengenai permasalahan proklamasi ini. Kita memang belum mempertimbangkan semua dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Apa yang mereka katakan benar adanya. Dan saya mendukung mereka. Tetapi apakah kita semua bisa? Akankah semua ini mungkin dilakukan? Itu mungkin, Bung. Asalkan kita berusaha tentu akan kita temukan jalannya. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan. Setelah tibanya golongan tua di Rengas Dengklok, mereka pun berunding dan selesailah peristiwa Rengas Dengklok. Mereka pun
kembali pulang ke Jakarta. Mereka mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bung, Bung, Iya Bung. Kenapa Bung? jadi maksud saya ke sini ingin berbicara dengan kalian semua. Mari Bung. Ya, terima kasih. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana putusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Lalu kapan dilaksanakannya? Menurut saya lebih baik besok hari saja. Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, kita akan melaksanakan besok pagi. Bagaimana jika kita sekarang membicarakan tentang perumusan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Tapi kita butuh tempat. Tapi sekarang sudah malam. Kita harus mencari tempat di mana untuk membahas kemerdekaan ini. Bagaimana jika kita meminjam rumah dari seorang Laksamana Jepang, Laksamana Maeda? Selamat malam. Ada apa ini? Kok banyak seperti ini? Ada apa? Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam ini. Ya. Jadi begini, kami memerlukan tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan nasional. Kemerdekaan Indonesia. Ya, Berapa itu? ya benar. Baiklah, kalau gitu silahkan gunakan ruangan saya sesuka Anda. Terima kasih Perwira. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Semoga sukses. Semoga sukses. Perumusan proklamasi di rumah Laksamana Maeda pun segera dilakukan. Menurut saya, naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memang kenapa? Lantas siapa yang menandatanganinya? PPKI kan bentukan lembaga Jepang. Kita sudah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan ini tanpa sebutan Jepang. Kamu benar, nak. Jadi bagaimana ini? Adakah dari kalian yang punya pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini? Seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh keliru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana? Karena ini berkat Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya pengusul yang menandatangani teks cukup 2 orang, yaitu Anda dan Bung Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Usul yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju? Setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Malik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jagalah baik-baik teksnya. Baik. Sayuti Malik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4:30. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati berbincang di halaman mereka. Proklamasi siap dibacakan dan bendera pun selesai dijahit dan siap dikibarkan. Murti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Ya, ya. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan bendera ini. Hai kalian. Ya.
kalian 3. mendapatkan kehormatan untuk mengibarkan bendera ini dan untuk sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Baliklah. 3. Tiga. Yo. 3. Saudara-saudara sekalian, saya minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun bangsa kita telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita bangsa Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam, kami para pramuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan dan permusyawaratan itu mensia-siakan berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Belum. Benarkah itu? Apakah yang terjadi dengan Jepang? Dari yang ku dengar, kru ngeblur nih Jel. Ngeblur ki. Bilang ya. Cepat kita memperlihatkan pada mana bukti kekuatan apa tidak ada wanita semangat anak atau di sini kamera ini di kamera atau di Posisi di balik layar. Pengajian sebelum rumah.
Semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri. Ayo gacah. Silakan kamu duduk sini dulu. Baik, Pak. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, Bung. Kat. Silakan. Menurut saya Wala video ya, bener.